1. Pernyataan yang paling tepat mendeskripsikan ketergantungan manusia pada kondisi geografis di daerah pesisir adalah A. Masyarakat cenderung menanam teh dan kopi karena suhu dingin. B. Mata pencaharian utama adalah bertani padi di lahan basah. C. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dan pengelola hasil laut. D. Aktivitas ekonomi dominan adalah industri pengolahan kayu. Masyarakat pesisir berdekatan dengan laut, sehingga secara alami mereka bergantung pada sumber daya laut. Mata pencaharian utama yang paling logis dan umum di daerah pesisir adalah nelayan dan pengelola hasil laut. 2. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibat dari letak astronomis ini bagi Indonesia adalah A. Indonesia memiliki iklim subtropis yang sejuk. B. Indonesia berada di jalur pertemuan dua pegunungan dunia. C. Terjadinya perbedaan waktu dengan pembagian 3 zona waktu. D. Kelembaban udara di Indonesia menjadi sangat rendah. Letak astronomis Indonesia yang membentang dari 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, sepanjang 46 derajat bujur-bujur, menyebabkan adanya perbedaan waktu. Pembagian ini menghasilkan 3 zona waktu, WIB, WITA, dan WIT. 3. Seorang turis asing berlayar dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia yang ia lewati adalah letak di antara A. Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, B. Benua Eropa dan Benua Asia, C. Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, D. Benua Asia dan Benua Australia. Letak geografis Indonesia yang strategis adalah diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Samudra Hindia dan Pasifik dipisahkan oleh gugusan kepulauan yang terletak di antara benua Asia, di utara, dan benua Australia, di selatan. 4. Indonesia berada di jalur pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu A. Lempeng Amerika, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Antartika, B. Lempeng Amerika, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Indo-Australia, C. Lempeng Afrika, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia, D. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Indonesia adalah wilayah yang aktif secara tektonik karena berada di titik pertemuan 3 lempeng besar dunia. Lempeng-lempeng tersebut adalah Lempeng Eurasia, Utara, Lempeng Indo-Australia, Selatan, dan Lempeng Pasifik, Timur. 5. Daerah X mengalami curah hujan tinggi, angin kencang, dan suhu rendah selama 3 hari berturut-turut. Kondisi ini disebut A. Iklim, karena terjadi dalam jangka waktu lama, B. Cuaca, karena kondisi udara sesaat di wilayah sempit, C. Musim, karena merupakan siklus tahunan, D. Monsun, karena terjadi dalam periode 6 bulan. Cuaca didefinisikan sebagai keadaan udara pada suatu wilayah yang sempit dan dalam jangka waktu sesaat atau singkat. Kondisi cuaca yang hanya berlangsung 3 hari termasuk dalam kategori cuaca, bukan iklim atau musim. 6. Secara umum, iklim tropis Indonesia memiliki 2 musim utama. Periode musim kemarau biasanya terjadi antara bulan A. Januari hingga Maret, B. Juli hingga September, C. April hingga September, D. Oktober hingga Maret. Iklim muson di Indonesia menyebabkan 2 musim utama. Musim kemarau terjadi ketika angin muson timur bertiup dari Australia, kering, biasanya berlangsung dari April hingga September.
7. Suku anak dalam di Jambi memiliki tradisi, melangun, yaitu berpindah-pindah tempat tinggal di hutan. Hal ini merupakan bukti bahwa faktor geografis memengaruhi keragaman, A. Ekonomi, karena mencari sumber daya baru, B. Politik, karena mencari wilayah kekuasaan, C. Sosial budaya, karena adanya isolasi geografis, D. Pendidikan, karena menghindari interaksi. Adisi, melangun, berpindah tempat, oleh suku anak dalam terkait erat dengan kebutuhan hidup dan adaptasi mereka terhadap lingkungan hutan. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang masuk dalam ranah sosial budaya yang dipengaruhi isolasi geografis. 8. Sumber daya alam yang pemulihannya membutuhkan waktu sangat lama bahkan jutaan tahun, sehingga jumlahnya terbatas di bumi, disebut A. SDA hayati, B. SDA yang dapat diperbarui, C. SDA berkelanjutan, D. SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable, adalah SDA yang terbentuk melalui proses geologis jutaan tahun. Proses pemulihannya sangat lambat, sehingga persediaannya di bumi terbatas, contohnya minyak bumi dan batu bara. 9. Sebuah perusahaan tambang sedang melakukan kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, dan kadar cadangan mineral di suatu lokasi. Tahapan pengelolaan SDA tambang yang sedang dilakukan perusahaan tersebut adalah A. Prospeksi, B. Eksploitasi, C. Konservasi, D. Rehabilitasi. Prospeksi adalah tahapan awal dalam kegiatan pertambangan. Tujuan utamanya adalah menyelidiki dan menemukan endapan mineral, termasuk mengetahui ukuran, bentuk, dan kadar cadangan mineralnya di suatu lokasi. 10. Indonesia diprediksi mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif, 15-65 tahun, lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk A. Menekan angka kelahiran secara drastis, B. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, C. Mendorong peningkatan angka ketergantungan penduduk, D. Membatasi lapangan pekerjaan hanya untuk usia tua. Bonus demografi adalah potensi besar karena didominasi usia produktif. Agar menguntungkan, potensi ini harus diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi melalui pendidikan dan pelatihan, agar mereka siap bersaing di dunia kerja. 11. Faktor utama penentu kualitas sumber daya manusia, SDM, suatu negara yang memengaruhi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan PNK adalah A. Jumlah penduduk secara keseluruhan, B. Kondisi geografis yang subur, C. Pendidikan yang baik dan bermutu, D. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kualitas SDM diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia, IPM. 3 komponen utama IPM, yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan PNK, pendapatan nasional kotor, sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang baik. 12. Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks pemanfaatan SDA, peran ini dijalankan oleh lembaga sosial, A. Agama, B. Ekonomi, C. Politik, D. Keluarga. Pemerintah dan undang-undang adalah bagian dari lembaga politik. Lembaga ini berperan dalam membuat dan menegakkan peraturan yang bersifat mengikat untuk mengatur masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan dan pemanfaatan SDA. 13. Norma sosial yang menjadi patokan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sanksi adat yang kuat jika dilanggar, seperti larangan menikah dengan satu marga, adalah tingkatan norma, A. Cara, B. Kebiasaan,
C. Tata kelakuan, D. Adat istiadat. Adat istiadat adalah tingkatan norma tertinggi. Norma ini sudah menjadi patokan umum yang kekal, memiliki sanksi adat yang kuat, dan melibatkan nilai-nilai sakral, seperti larangan pernikahan satu marga, eksogami. 14. Letak geografis Nusantara yang strategis di jalur pelayaran antara India dan Cina pada awal Masehi berperan sebagai A. Sumber utama bahan baku industri, B. Pemasok tenaga kerja pelaut, C. Daerah transit dan persinggahan kapal dagang, D. Pusat perkembangan agama Buddha saja. Letak Nusantara di antara India dan Cina menjadikannya persimpangan jalur perdagangan laut. Kapal dagang dari kedua arah ini akan singgah dan bertransaksi di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, menjadikannya daerah transit yang penting. 15. Salah satu aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara, adalah sistem sosial yang mengalami pembagian masyarakat berdasarkan A. Pekerjaan, B. Kasta, C. Wilayah tempat tinggal, D. Pendidikan. Masuknya Hindu-Buddha membawa sistem sosial baru yang dikenal dengan kasta. Sistem ini membagi masyarakat berdasarkan keturunan atau profesi menjadi 4 tingkatan utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 16. Fenomena cuaca La Nina dapat berdampak pada peningkatan curah hujan hingga 40% di Indonesia. Dampak lanjutan yang paling mungkin terjadi pada aktivitas pertanian adalah A. Peningkatan produksi pertanian karena air cukup, B. Gangguan panen dan potensi gagal panen akibat banjir, C. Penurunan suhu udara yang mematikan hama, D. Mempercepat masa tanam padi di daerah kering. Fenomena La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan yang signifikan. Air hujan yang berlebihan dapat memicu banjir dan genangan, yang secara langsung akan mengganggu panen dan berpotensi menyebabkan gagal panen pada lahan pertanian. 17. Bentuk muka bumi berupa dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut dan cocok untuk perkebunan, seperti teh dan sayuran adalah A. Dataran rendah, B. Gunung, C. Bukit, D. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang elevasinya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini menyebabkan suhu udara yang sejuk atau dingin, menjadikannya sangat ideal dan cocok untuk perkebunan teh dan sayuran. 18. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik memiliki sistem zonasi dan aturan adat yang ketat dalam menjaga hutan adat mereka. Tindakan ini merupakan contoh pemanfaatan lingkungan berdasarkan A. Analisis dampak lingkungan, AMDAL, B. Prinsip eksploitasi berlebihan, C. Kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan, D. Keputusan ekonomi pasar bebas. Sistem zonasi dan aturan adat yang dilakukan masyarakat Dayak Iban untuk menjaga hutan mereka merupakan cerminan dari kearifan lokal. Ini adalah contoh praktik pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. 19. Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik disebut A. Emigrasi, B. Transmigrasi, C. Imigrasi, D. Urbanisasi. Urbanisasi adalah istilah spesifik untuk perpindahan penduduk dari daerah desa ke daerah kota. Motif utamanya seringkali adalah mencari pekerjaan dan penghidupan yang dianggap lebih baik di perkotaan.
20. Kota A memiliki laju kelahiran dan kematian yang seimbang, menyebabkan pertumbuhan penduduknya lambat dan stabil. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, piramida penduduk kota A berbentuk A. Ekspansif, muda, B. Stasioner, dewasa, C. Konstruktif, tua, D. Segitiga terbalik. Piramida stasioner, berbentuk seperti granat, mencirikan kondisi pertumbuhan penduduk yang lambat dan stabil. Hal ini terjadi ketika tingkat kelahiran dan kematian berada dalam kondisi yang seimbang atau hampir sama. 21. Menurut J.J. Hoenigman, rumah adat, alat musik tradisional, dan hasil kerajinan tangan merupakan wujud kebudayaan dalam kategori A. Gagasan, ide, B. Artefak, benda budaya, C. Aktivitas, tindakan, D. Nilai-nilai sosial. J.J. Hoenigman membagi wujud kebudayaan menjadi 3. Artefak, benda budaya, adalah wujud kebudayaan yang bersifat fisik atau konkret, seperti rumah adat, alat musik, dan hasil kerajinan tangan yang dapat disentuh. 22. Seorang buruh pabrik yang berhasil mendapatkan beasiswa dan menyelesaikan pendidikan tinggi, kemudian diangkat menjadi manajer di perusahaan yang sama. Peristiwa ini merupakan bentuk mobilitas sosial, A. Horizontal, B. Vertikal naik, social climbing, C. Vertikal turun, social sinking, D. Antar generasi. Mobilitas vertikal naik, social climbing, terjadi ketika seseorang mengalami peningkatan status sosial dari posisi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya adalah dari buruh, status rendah, menjadi manajer, status tinggi. 23. Jalur penyebaran agama Islam yang melibatkan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal yang kemudian menganut Islam, adalah jalur A. Dakwah, B. Kesenian, C. Pendidikan, D. Pernikahan. Jalur pernikahan adalah salah satu jalur yang efektif. Para pedagang Muslim yang menetap akan menikah dengan wanita lokal. Keturunan mereka secara otomatis menjadi Muslim dan penyebaran Islam pun terjadi secara damai dan kultural. 24. Masjid Demak memiliki atap berbentuk tumpang tiga. Secara filosofis, bentuk atap ini merefleksikan A3 kerajaan Islam di Jawa, B3 tingkatan dalam Islam, iman, Islam, dan ihsan, C3 wali penyebar agama Islam, D akulturasi dengan tradisi Hindu yang menggunakan bel kulkul. Atap tumpang tiga pada Masjid Demak adalah bentuk akulturasi Islam. Secara filosofis, bentuk bertingkat ini sering dihubungkan dengan 3 tingkatan penting dalam ajaran Islam, iman, Islam, dan ihsan. 25. Salah satu karya sastra Islam yang berisi ajaran tasawuf dan biasanya berbentuk puitis, seperti suluk wujil, disebut A. Hikayat, B. Babat, C. Suluk, D. Primbon. Suluk adalah jenis karya sastra Islam yang berfokus pada ajaran tasawuf, mistik Islam, yang berisi tentang hakikat hidup. Bentuknya seringkali puitis dan menggunakan bahasa simbolik. Contoh terkenalnya adalah suluk wujil. 26. Letak geografis Indonesia menyebabkan negara kita memiliki ciri berikut ini. A. Diapit 2 benua besar, B. Diapit 2 samudra besar, C. Beriklim kutub, D. Memiliki 2 zona waktu.
Letak geografis Indonesia adalah di posisi silang dunia. Secara horizontal, Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 27. Berikut ini termasuk contoh ketergantungan manusia terhadap alam di Indonesia. A. Nelayan memanfaatkan laut untuk mencari ikan. B. Petani menanam padi di dataran tinggi. C. Masyarakat kota menggali minyak bumi. D. Pengrajin batik menggunakan bahan alam untuk pewarna. Ketergantungan manusia terhadap alam berarti memanfaatkan kondisi atau sumber daya alam untuk kebutuhan hidup. Contohnya adalah nelayan mencari ikan di laut, sumber daya laut, dan pengrajin batik menggunakan bahan pewarna alam, tumbuhan. 28. Unsur-unsur iklim yang memengaruhi kehidupan manusia di Indonesia adalah A. Suhu udara, B. Kecepatan cahaya, C. Angin, D. Curah hujan. Unsur-unsur iklim utama yang sangat memengaruhi kehidupan di darat adalah suhu udara, memengaruhi jenis tanaman, angin, memengaruhi cuaca dan pelayaran, dan curah hujan, penting untuk pertanian. 29. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia antara lain. A. Menyediakan bahan pangan, B. Menjadi sumber energi, C. Menyebabkan bencana alam, D. Mendukung pembangunan berkelanjutan. SDA memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk bahan pangan, pertanian, sumber energi, migas, batu bara, dan sebagai modal pembangunan berkelanjutan, bahan baku, jasa lingkungan. 30. Termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Air, B. Batu bara, C. Tanah, D. Minyak bumi. SDA yang dapat diperbarui, renewable, adalah sumber daya yang dapat pulih secara alami atau melalui budidaya dalam waktu relatif singkat. Contohnya adalah air dan tanah, kesuburan dapat dipulihkan dijaga. 31. Berikut ini yang merupakan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan SDA adalah A. Lembaga agama menanamkan nilai menjaga alam, B. Lembaga pendidikan mengajarkan pelestarian lingkungan, C. Lembaga ekonomi mengatur produksi dan distribusi SDA, D. Lembaga politik membatasi kebebasan beragama. Hampir semua lembaga sosial memiliki peran dalam SDA. Agama menanamkan nilai moral, pendidikan mengajarkan pelestarian, dan ekonomi mengatur pemanfaatan dan distribusi SDA secara efisien. 32. Faktor yang menyebabkan Indonesia rawan gempa bumi adalah A. Letaknya di garis khatulistiwa, B. Pertemuan 3 lempeng tektonik, C. Banyak sungai besar, D. Dikelilingi pegunungan tinggi. Indonesia rawan gempa karena merupakan jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yang menyebabkan tekanan dan tumbukan lempeng. Kondisi ini juga memicu terbentuknya rangkaian pegunungan tinggi yang rawan bencana. 33. Berikut ini yang termasuk hasil budaya akibat faktor geografis adalah A. Rumah panggung di daerah rawan banjir, B. Perahu pinisi di pesisir Sulawesi, C. Candi Borobudur di Magelang, D. Masjid Demak dengan atap tumpang 3. Rumah panggung, melindungi dari banjir hewan, dan perahu pinisi, alat transportasi laut, adalah hasil adaptasi budaya terhadap kondisi geografis, rawan banjir pesisir. Candi dan masjid lebih terkait penyebaran agama.
34. Potensi sumber daya manusia Indonesia ditunjukkan oleh A. Jumlah penduduk yang besar, B. Banyaknya gunung api, C. Kekayaan hasil laut, D. Usia produktif yang tinggi. Potensi SDM diukur dari jumlah dan kualitas. Jumlah penduduk yang besar adalah modal. Potensi terbesar saat ini adalah usia produktif yang tinggi, bonus demografi, yang siap menggerakkan perekonomian. 35. Contoh lembaga sosial yang berperan dalam membentuk kepribadian dan etika seseorang adalah A. Keluarga, B. Agama, C. Politik, D. Pendidikan. Keluarga adalah lembaga pertama yang membentuk kepribadian dasar. Agama menanamkan nilai etika dan moral. Pendidikan mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan etika sosial di luar rumah. 36. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 144 derajat bujur timur, benar atau salah? Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, sampai 144 derajat bujur timur, memengaruhi 3 zona waktu. 37. Iklim adalah kondisi udara sesaat di wilayah sempit. Benar atau salah? Definisi tersebut adalah definisi cuaca. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama, 30 tahun, di wilayah yang luas. 38. Hutan termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Benar atau salah? Hutan adalah hadiah hayati yang dapat diperbarui, renewable. Meskipun butuh waktu lama, hutan dapat ditanam kembali, rehabilitasi, dan bereproduksi secara alami. 40. Pendidikan termasuk lembaga sosial yang menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Benar atau salah? Eksploitasi adalah kegiatan mengambil menambang, pemanfaatan, SDA tambang dari perut bumi. Kegiatan mencari lokasi cadangan disebut prospeksi. 40. Pendidikan termasuk lembaga sosial yang menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Benar atau salah? Lembaga pendidikan berfungsi formal untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai agar individu siap berinteraksi dalam masyarakat dan dunia kerja. 41. Indonesia mengalami bonus demografi ketika jumlah penduduk usia non-produktif meningkat. Benar atau salah? Bonus demografi terjadi ketika jumlah usia produktif, 15-64 tahun, meningkat drastis dibandingkan usia non-produktif, ketergantungan rendah. 42. Angin muson memengaruhi pelayaran dan perdagangan di masa lalu. Benar atau salah?
Angin muson, yang berganti arah 6 bulanan, sangat memengaruhi pola arus laut. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaut dan pedagang zaman dahulu untuk berlayar sesuai arah angin. 43. Masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai petani padi. Benar atau salah? Masyarakat pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan utama sebagai petani padi lebih dominan di daerah dataran rendah yang memiliki irigasi yang baik. 44. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan interaksi budaya. Benar atau salah? Jalur utama masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan, yang kemudian dilanjutkan melalui pernikahan, pendidikan, dan kesenian, yang merupakan interaksi budaya. 45. La Nina menyebabkan penurunan curah hujan di Indonesia. Benar atau salah? La Nina adalah fenomena yang ditandai dengan peningkatan suhu laut di sekitar Indonesia, yang menyebabkan peningkatan curah hujan, hujan lebat. Jodohkan pernyataan pada kolom A, dengan jawaban yang sesuai pada kolom B. Kolom A, letak geografis Indonesia, letak geologis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dataran tinggi Dieng, laut Indonesia. Kolom B, memiliki 127 gunung api aktif, menentukan kondisi iklim tropis, di antara 2 benua dan 2 samudra. Cocok untuk perkebunan teh dan sayur, menghasilkan ikan, garam, dan hasil laut. 46. Letak geografis Indonesia, C, di antara 2 benua dan 2 samudra, 47. Letak geologis Indonesia, A, memiliki 127 gunung api aktif, 48. Letak astronomis Indonesia, B, menentukan kondisi iklim tropis, 49. Dataran tinggi Dieng, D, cocok untuk perkebunan teh dan sayur, 50. Laut Indonesia, E, menghasilkan ikan, garam, dan hasil laut.